Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tonton Fahriza Nora Official. Subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah, amma ba'd. Hadirin wal hadirat sidang jamaah duhur rahimakumullah. Mari kita lanjutkan pengajian kita kitab Nasaihul Ibad, kaitan masih dengan masalah taubat. Pada kesempatan ini kita akan membahas yaitu nasihat daripada Hasan Basri yang berkenaan dengan penyebab-penyebab yang dapat merusakkan hati. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani. Wal maqalatu saniyatu asyarata anil Hasanil Basri rahimahullahu ta'ala wa huwa min akbarit tabi'in. Dan makalah yang ke-12 ini daripada Hasan Basri rahimallahu ta'ala. Dianya Hasan Basri itu termasuk pembesar bahagian daripada pembesar tabi'in. Annahu qala, sesungguhnya Hasan Basri itu berkata, inna fasadal qulubi an sittati asya'a, sesungguhnya perusak segala hati itu ada 6 perkara. Jadi yang dapat merusak hati ada 6. Karena ada hati-hati yang salim, hati yang salim, hati yang selamat, hati yang sejahtera, hati yang jauh daripada maksiat. Hati tersebut akan dibukakan hijab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka seseorang yang memiliki hati yang salim akan mampu melihat rahasia-rahasia daripada Allah. Karena melihat dengan mata hati itu lebih jelas daripada melihat dengan mata kepala. Maka orang yang memiliki hati yang salim dibuka hijab oleh Allah sehingga mampu melihat termasuk catatan yang ada di Lauh Mahfuz. Mereka itu melihat catatan tersebut lebih jelas daripada tulisan yang kita lihat di dalam Al-Quran. Itu hati yang salim. Maka dinamakan orang tersebut orang yang mendapatkan karamah, kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu hati salim. Yang kedua, hati yang kotor. Penyebab kotornya hati karena maksiat. Sebagaimana penjelasan kita minggu yang lalu. Karena maksiat, karena Rasulullah mengingatkan, idza akhta'a khati'atan, siapa saja yang melakukan satu dosa, nukitat fi qalbihi nuktatun saudaun, Allah akan menitikkan satu titik hitam di dalam hatinya. Fa idzan huwa nada'a, ketika dia berpaling daripada maksiat artinya bertaubat, suqila qalbuh, Allah akan bersihkan hatinya. Tapi wa idza ada, bila dia kembali setelah melakukan maksiat, dia kembali lagi kepada maksiat yang pertama, zida fiha, Allah akan menambahkan titik hitam tersebut di dalam hatinya, hatta ta'alu wa qalbuh, sehingga titik hitam tersebut mampu menyelubung seluruh hati-hatinya. Artinya apa? Semua hatinya itu terselubung dengan warna hitam, yang mengakibatkan kekuatan cahaya iman menjadi padam.
sehingga ringanlah kekuatannya untuk melakukan amal kebajikan. Sehingga kata Rasulullah, ketika itu telah terjadi, maka adlama qalbuh, hitamlah hatinya. Ketika hitam hatinya, yang bahaya putra tu, nasihat hidup tu, ilmu hai tamangli, ibadat ber, nyo yang bahaya. Yang ketiga, hati yang telah rusak, nyo kan cuma hitam karusak tu karela. Menyekarlah kali perbaiki posit operasi ke kronis. Adik, apa saja penyebab yang menyebabkan rusak hati? Kata Hasan Basri ada 6. Yang pertama yang menyebabkan rusaknya hati, ia dzanubuna biraja'it taubati wa fi nisakhatin biraja'ir rahmati wa dzalika tamanni. Yang pertama, sengaja berbuat dosa dengan berharap taubat, artinya dengan mengharap diampuni oleh Allah, dan sampai dalam satu niskhah dengan mengharap rahmat Allah. Wadzalika tamanni, padahal yang demikian itu adalah tamanni, hayalan, angan-angan. Setelah berbuat dosa tidak bertaubat, hanya mengharapkan kiranya mudah-mudahan Allah mengampuni. Taubat hana tu. Yang enggak anggap tamanni, hayalan. Karena ada istilah taraji dan ada istilah tamanni dalam istilah nahwu. Menyataraji dengan lafaz la'alla, mudah-mudahan, moga. La'allakum tattaquna, taraji. Kalau tamanni, contoh dalam kitab nahwu, kitab awamil yang paling rendah itu, laita syababa ya'udu yauman, itu tamanni. Mudah-mudahan muda itu kembali ia suatu hari. Artinya hayalan yang tidak akan pernah mungkin terjadi, itu tamanni namanya. Lagi dalam lagu jamun karena andai dipisah laut dan pantai, yang pandai terjadi kan. Andai dipisah api dan bara, yang kenyan tamanni. Hana terjadi kan, hana terjadi. Maka orang yang melakukan dosa secara sengaja kemudian tanpa taubat mengharapkan ampunan daripada Allah, itu termasuk hayalan, kata Hasan Basri. Sama dengan seperti orang yang selalu dalam maksiat berhayal mendapatkan surga. Menyakun orang tuha orang bea seba seit mantai guleng berdoa tu ya gani ni bipeng sama guni yang kejan contoh. Itu contoh dalam tamanni, tidak mungkin terjadi. Maka berbuat dosa, berbuat maksiat tanpa taubat, itu bisa menyebabkan rusak hati. Apa makna rusak hati? Yang pertama, dikhawatirkan terhadap agamanya dan lemah keyakinannya, dan pasti tidak terpanggil jiwanya untuk melakukan ibadat karena pokok itu adalah mati itu. Sehingga apa kata Rasulullah dalam satu hadis, di dalam tubuhmu ada segumpal darah. Apabila baik segumpal darah tersebut, maka baiklah sekalian badanmu, dan apabila rusak segumpal darah tersebut, maka rusaklah sekalian anggota badanmu. Apa segumpal darah itu? Itulah yang dinamakan dengan kalbun, hati. Makanya berdegah-degah dulu. Tanya mandum nate dulu. Maka berhati-hati, jangan sampai menyakiti hatinya yang jadi masalah. Yang le sakiti hati draw-draw, cuma tanpa disadari. Yang pertama dosa dulu, buat maksiat yang cukup bahaya. Karena yang namanya maksiat sesuatu yang sesuai dengan nafsu. Bila sekali dicoba berkeinginan kepada yang kedua, menyepun meria je dengu. Pun agak ya bacut ya. Tapi menyeka sering kamangan dengu. Karena kan sesuai dengan nafsu. Lagi orang mengkawin dua kan? Memangnya kan maksiat. Pun kan ya ile. Watai kedua ka hawa keleh ni. Watai keleh rupanya hanse ujung buat pur di dalam. Nak kala pun tak gaya. Pakan ya pun hai karena baru mulai. Ya takut berat karu.
Orang watai kata kita memalam karu. Alah karu si kali cerita takai ke leher juga ni. Si mana ni? Begitu pula orang yang melakukan maksiat. Orang yang jatuh dalam sabu-sabu lah kan tu. Coba ketika kali pertama takut nyo drop tu. Rupanya lewat. Padahal kan lewat, ibi kesempatan lewat juga. Waktu kali kedua nya karena konteknya beli lewat. Kai drop mesti bahan tu. Bahaya dah. Yang kedua, yang menyebabkan rusak hati, wa ya'lamuna al-ilma wa la ya'maluna. Mengetahui akan ilmu dan tidak beramal mereka. Fala faidatan fil ilmi, maka tidak ada faedah pada ilmu. Idza lam ya'mal bihi, bila mana tidak beramal ia dengannya ilmu. Wa innama samaratul ilmi al-amalu bih, hanya saja buah daripada ilmu itulah mengamalkan dengannya. Ada ilmu tapi tidak diamalkan, ini pun akan menyebabkan rusak hati. Tak tepa nyan wajib tapi hana buat. Tak tepa nyan haram tapi hana tim kebah. Nah, inilah yang dimaksudkan oleh Rasulullah. Man qara'al Qur'ana, siapa saja yang mempelajari Al-Qur'an, yang membaca Al-Qur'an, yang menghafal Al-Qur'an, akan tetapi lam yuhilla halalahu, tidak menghalalkan apa yang dihalalkan Al-Quran, walam yuharim haramahu, pula tidak mengharamkan apa yang diharamkan Al-Quran, kana minal ladzina nabadhu kitaballahi wara'a dhuhurihim. Inilah di antara orang yang mencampakkan Al-Quran di belakang punggungnya, kata Rasulullah. Menyebahasa-gasa nyawa ke tanda-tanda orang yang gila-gila Al-Quran. Hana ipahala apa yang ipahala Al-Quran, hana getem pahara apa yang ipahara oleh Al-Quran, nyan kenyan orang gila-gila Al-Quran. Artinya apa? Yang merusak agama Islam itulah kita sendiri. Yang menghancurkan itulah kita sendiri. Drawa ke drawa tengku. Kemudian apalagi yang menyebabkan rusaknya hati? Wa idza amalu la yukhlisuna, bila mana beramal mereka tidak ikhlas mereka. Wa idza lam yakhlisul mar'u fil ibadati lam yasduq fiha fasadaqu aslun wal ikhlasu far'an. Bila mana tidak ikhlas seseorang di dalam ibadah, lam yasduq, niscaya tidak termasuk tulus ia dalamnya ibadah. Fasadaqu, maka bermula ketulusan, aslun itu asal, wal ikhlasu far'an, dan keikhlasan itu adalah cabang. Jadi diawali terlebih dahulu dengan tulus. Sering kita sebut tulus ikhlas. Itu beda, antara tulus dengan ikhlas itu beda. Kalau tulus melakukan amal kebajikan, tidak merasa terpaksa, itu tulus. Memang semata-mata dengan keinginan diri sepenuhnya. Bahkan yang dilakukan itu sudah menjadi bahagian daripada kebutuhannya, itu ketulusan. Hanya timbul terpaksa, itulah tulus. Bagaimana caranya supaya amal kebaikan yang kita lakukan itu menjadi tulus? Biasakan. Yang perledat. Yang pertama, biasakan. Karena ketika sesuatu telah dibiasakan, pasti sesuatu itu akan terikat dengan jiwa. Ahwatnya kata ikat dengan jiwa akan menjadi kebutuhan. Ahwatnya akan menjadi kebutuhan, nyen menyegalam tapu buat galam merasa badan dulu. Sering tabuh contoh lagi getanyo yang kaidang semayang. Makna idang semayang yang kaimat semayang limang wataya. Terbukti kaimat semayang, han mangat tapu buat perkara lain menyegalam tak semayang, yang tanda semayang kaidang tu. Bahkan bila mana tua getanyo, roh tapu buat perkara yang lain, tetapi jiwa kita itu kurang merasa puas. Ada sesuatu yang tinggal, ada sesuatu yang hilang, terasa demikian.
terasa dalam jiwa katanya putra ilahnya golong tenang putra kapal lo golong lo tumbayang leho. Ini tanda salat itu nyan kaimat dalam jiwa katanya tu. Jadi yang pertama biasakan. Berat tengku. Yang namanya kebaikan memang berat tengku. Karena musuh ketika kita melakukan amal kebajikan ada dua. Ada musuh di luar badan, ada musuh di dalam badan. Kan musuh dalam selimut tengku. Punya dalam selimut dia dah gertau. Nyo dalam badan tengku. Ada aduwika nafsuka baina jambaika kata Rasulullah. Sejahat-jahat seberat-berat musuhmu itulah nafsumu yang bersarang di antara dua lambungmu. Lambung itu ada. Wadana gertau. Maka berat tengku. Makanya di dalam hadis yang lain surga itu dikelilingi oleh sesuatu yang bertentangan dengan nafsu. Sedangkan neraka itu dikelilingi oleh sesuatu yang sesuai dengan nafsu. Maka pementang yang sesuai dengan bujuan nafsu, nyan mandum pangkai tamang neraka tu. Apa saja yang bertentangan dengan bujuk rayuan nafsu, itulah modal untuk masuk surga. Maka puput ibadat berat tu. Lebih-lebih kaitan sedekah. Kan berat tu. Tanyo yang banting tulang peras keringat uro malam minta rezeki ijak gop nabi sedekah bacut yang je sekam lakai kah. Berat tu, berat tu. Bahkan berat karena merasa harta yang telah kita kumpulkan itu seolah-olah hasil daripada usaha kita sendiri. Lupa kita bahawa itu ada titipan Allah. Tapi menyeawaikan tak ingat tenggu, awaikan tak ingat. Ketika legetannya karena harta saja, awaikan betak ingat bahawa getannya kagak percaya oleh Allah sebagai orang yang menyalurkan milik Allah kepada orang lain yang berhak. Menyanyan awaikan kata yakini han lihat getannya tenggu. Pakon kaya orangnya pakon le harta karena Allah percaya kepada kita. Untuk menyalurkan milik Allah kepada orang yang berhak. Makanya Allah titipkan harta itu pada tangan kita. Ang watetro urang diingat katanya sawalun. Lun adalah hamba yang diangkat kepercayaan oleh Allah, dititipkan harta orang supaya harta ini saya salurkan kepada orang. Maka jiwa-jiwa yang laganya nanale kecuali masa para sahabat. Urang kaya cukup jahil tu main mu. Cukup jahil urang kaya tu main. Tapi urang kasihan bihan ada leo kan. Tapi andai kata orang kaya tersebut sadar yang demikian itu bukan miliknya, titipan Allah yang dipercaya kepadanya untuk disalurkan kepada orang lain, hana leo miskin ku di lut main. Dan karena hal yang demikian hana tak sadari lagi dia. Merasa itu harta itu adalah milik kita. Dua lagi katanya, ketika menikmati nikmat daripada Allah, lupa kita bahawa nikmat itu adalah titipan. Yang kedua katanya. Bahkan apa kata Imam Ghazali? Nikmat itu benar-benar akan menjadi nikmat bila mana nikmat tersebut mampu menarik berbagai macam nikmat akhirat kepadamu kelak. Sebaliknya, nikmat itu hanya secara nampak mata itu adalah nikmat, pada hakikatnya adalah laknat bila mana dengan nikmat tersebut akan menjauhkan dirimu dengan nikmat akhirat. Ini kok jelas. Harta nikmat, maka apa yang takalan ngan hartanya peke katanya semakin jauh ngan nikmat syurga ataupun semakin tahu semakin jauh laknat denguan. Pangkat semakin tahu katanya dengan Allah ataupun semakin jauh dengku laknat. Anu nikmat, tapi bila mana dianya itu semakin menjauhkan kita dengan Allah, itu laknat. Istri nikmat, tapi bila mana dengan adanya istri semakin menjauhkan kita dengan Allah, itu laknat. Nikmat bit-bit nikmat, bila mana dengan nikmat tersebut mampu memberikan kita nikmat akhirat selanjutnya, menyekal laganya laknat tunggu. Maka yang perlu kita kaji terhadap diri pribadi. Baik lu ada kau termasuk ilmunya. Ilmu yang kagebi bagi tanya, alim yang kagebi bagi tanya, nyon nikmat pun laknat. Bila mana dengan ilmu tersebut semakin mendekatkan kita diri kita dengan Allah, itu nikmat. Tapi bila mana semakin menjauhkan diri kita dengan Allah, itu laknat.
Semakin malim, semakin pahlawan. Jadi dengan ilmunya dia mencari popularitas, bukan untuk mencari ridha Allah. Nya laknat nunggu. Maka berdegah-degah. Sebab orang yang pertama tamang neraka tu kan orang bangai nunggu. Orang yang pertama dimasukkan dalam neraka azab Allah adalah orang-orang yang alim. Uru-uru malim yang pun tatat ke pertama dalam neraka tu. Mana awak tak ingat lagi yang God bangai tu kan? God bangai tu daripada malim tu. Cuma yang ia dekannya orang malim memang awal ke pertama naruang takut katanya bangai telat tamang hanarung-ruang yang biar tu. Yang dia ada cerita kan. Maka berdegah-degah. Kemudian selanjutnya yang menyebabkan rusak hati, wa ya'kuluna rizqallah wala yashkurun, memakan mereka akan rezeki Allah dan tidak bersyukur mereka. Jadi yang pertama tadi adalah tulus, yang kedua ikhlas. Dua betul. Ikhlas putra melakukan sesuatu kebaikan liwajhillah, semata-mata karena Allah, bukan mencari popularitas. Sering tak pegah-pegah mensedekah lagi tanya, kemudian tak foto tak bab Facebook, hana masalah bila mana itu bertujuan dengan dakwah. Ngan buat katanya tersebut ikala legap je ikut legap na dua pahala. Yang pertama pahala kita yang melakukan kebaikan, yang kedua pahala orang lain yang meniru kebaikan yang kita lakukan. Ada dua pahala. Begitu pula keburukan. Ketika tak buat sebuah keburukan, kemudian lagi tanya tak bab Facebook, YouTube dan sebagainya, sehingga ada pengikut. Yang juga ada dua dosa. Dosa yang pertama dosa perbuatan maksiat, dosa yang kedua dosa mengikut orang lain dalam maksiat. Itulah yang dimaksud dengan dosa jariah. Yang jelas dalam hadis, man sanna sanatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man fa'ala fiha wa man sanna sanatan sayiatan falahu widruha wa widru ma fa'ala fiha. Yang jelas dan. Kemudian selanjutnya memakan rezeki daripada Allah tapi tidak pernah bersyukur. Apa itu bersyukur? Fasyukuru ijra'ul a'dha fi mardatillahi ta'ala wa ajra'ul amwali fiha. Maka syukur itu pencapaian segala anggota pada mendapatkan mardatillah, dan pencapaian segala harta padanya mencapaikan mardatillah. Artinya apa? Syukur itu menempatkan sesuatu pada yang diridai oleh Allah. Diberikan harta, syukur terhadap harta. Artinya apa? Tempatkan harta pada tempat yang diridai Allah. Diberikan usia, syukur pada usia, tempatkan usia pada tempat yang diridai Allah. Artinya tempatkan segala pemberian Allah pada tempat kebajikan. Yang makna syukur tu. Sebalik daripadanya kufur. Jadi gebi harta kegetanya tanda syukur tu. Tapi nafkah kana promo dalam Ramadan tak lebih nafkah, karena raya tak pahala bila mana melebihkan nafkah kepada iyal, kata Rasulullah, kepada keluarga. Raya tak pahala. Kan lihat ke orang lain baik lihat kana promo nyan tak kai. Sering lau-laulang tu. Orang yang lihat nyan kan cuma go bengeh tu. Hartanya ni tenak dia. Mah dia dah dengar tak kai. Itu nak beli harta tu. Icaci maki li harta. Dan katanya yang kaya-kaya yang lihat ke derawa tengku hana suah mati Tuhan mendang kadalah. Hana suah teruk mati. Yang telah nanti merasa ke derawa. Nyaka mati hana perlu bergali. Karena dalam detiknya kita meninggalkan alam dunia, pada detik ini pula semua harta itu musnah daripada hak kita. Mandum milik orang lain, milik orang dah kubah. Dalam detiknya mati itu, dalam detiknya ada hak. Nya berdegah-degah. Makanya apa kata Luqmanul Hakim kepada anaknya, wahai anakku, kata beliau, jangan engkau disibukkan oleh harta orang, tapi sibukkanlah dirimu dalam mengumpulkan hartamu. Itu harta orang tengku, harta yang tapu sapat, yang lebih, yang hana tak pakai kedrawa sampai uronyo nya nak dragap kan. Uronyo mati jogap.
Belang na puat mah, nehun na 2 hektar, rumah sewa na paduboh, toko na paduboh, uronyo tamu sedekah ngan nyan golom, tawakah pican tapajuh gero pihan, nyan suponya tagop. Sam mate milik gop. Maka di iware kabarosa kai lum paja mate, ana mate. Sakit ke tatre mate, ana mate kala. Nagalan. Telah dah tunggu telah. Tengku kan lelong wasiat ba ane menyatakan di long mate nyan nehon 2 hektar nyan ke masjid Islamik tengku nya kan lelong wasiat ba ane. Hai tengku. Kan le kepingan katanya le urun tu hawai asai kon ia mandul hop tengku. Asai kon ro mandum gop. Mudum man tau dep dro di temung pengut le ane ka mate tu. Bedega-dega dah. Do mata udep kadang naik pengut tu. Tayu blomi ipegah hana teh hai ba. Bai meja atat. Nya bedega-dega dengu. Maka menyakan buat draw tekan. Nya lama saudepnya ambil bahagian harta wakaf untuk pesantren, wakaf untuk balai pengajian, wakaf untuk masjid. Karena itulah sedekatun jariyatun. Mahantulah nu. Oh hanu pate nu kuan pate kedan. Entu wate mate kala nya bukan. Karena lagi tanya baru tak sadar wate ka mate tengku. Tekedi dalam detiknya tengku belinggai ni, dalam detiknya belinggai. Lalu geculak dalam urut. Dia geculak dalam urut teruk keluarga ikut. Tengku putra nagala ni Pajero Sport, ke putra Pajero Sport lah ka mate tu. Putra belau mendua kereta ni hun ada ni bah. Maka Pak Wate katanya kai culok dalam urut putra yang tak butuhkan amal kebajikan, karena itu barzakh merupakan awal gerbang masuk kita kepada alam selanjutnya. Ketika masuk dalam alam selanjutnya, kebutuhan yang kita butuhkan pun berbeda dengan alam dunia. Dia berdega-dega jinawanya le gede, maka kenang pengut mendumnya. Yang kat tumpuk-tumpuk harta yang golong pakai pajuh kedra pihan mutsedekah pitan nyen kenang pengut mendum. Na yang kun lam tengku londok kubah kana yakin awai mate draw dengan kadang awai mate ana. Kadang orangnya mate draw sehingga mate ana. Ujung buat ketau hartanya yang kegap sit. Mandum kenang pengut tengku. Makanya si galam kenang pengut, si galam bit-bit tengut. Cok bahagian harta wakaf. Mahal telah, bit-bit telah tengku. Karena kapan kita akan merasa timbul penyesalan tersebut? Diawali yang pertama ketika sakaratul maut. Ahwat dekatrok sakaratul maut yang awal mula penyebab penyesalan. Menyesal kali pertama putra. Pakolong halun tamah ibadah, pakolong pakol muno. Yang awal mula telah dah tu. Lebih-lebih ketika dihadapkan dengan pintu neraka yang berat lom. Pakalun li Allah Ta'ala berakan hangga puji ke tanah. Dah ke puji ke tanah ke hana azab laganya. Itulah macam tu. Kemudian yang menyebabkan rusak hati wa ma yarduna bi qismatillah. Tidak meridai, tidak terlalu senang terhadap bagian yang telah diberikan oleh Allah. Muruk ke Allah karena gebi kasihan. Muruk ke Allah karena gebi pangkat selalu rendah. Muruk ke Allah karena selalu menjadi bawahan, tidak pernah menjadi pimpinan. Muruk ke Allah hanya pernah gebi kaya tapi dalam keadaan miskin. Artinya apa? Tidak pernah senang atas pembagian yang telah diberikan oleh Allah. Sang-sang kena tadra tak kubah Allah menyelagayan nunggu. Sang-sang tadra wate. Makanya kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani di dalam syair beliau, agar kita mampu meridai pemberian daripada Allah Ta'ala, kata beliau, qadis sirrahu aradin biduni walzimuhu jaddan fatangkilu ilal a'la wal anfusi wa bihi tahna'u wa fihi tabqa wa tahfadu bila ina'id dunya wa ukhra summa tartaki min dalika ilama huwa aqarru ainan minhu wa ahna'a.
bersihkan olehmu akan belahan bumi yang paling bawah, dan lazimkan olehmu akannya hal keadaan merupakan anugerah, supaya legetanyo tengku nyak tarida pemberian Allah. Tak awali ile usaha legetanyo usaha yang rendah, tampo bro mendaile, dan nikmati bahawa usaha tersebut itulah anugerah Allah kepada kita. Dan yang pertama, makanya lebih gat tamu dep pedih ile ya tengku. Maka menyaurung cik yang carang yang sayang kepada anak, kan getempuk harta ke anak kan, nyaurung cik bangai kan. Urung cik carang bagaimana dia itu akan mendidik anaknya, mendisiplinkan anaknya, bahkan mendidik anaknya bagaimana anak itu supaya hidupnya lebih dewasa. Kan dia tempuk harta anak belah deh kagak kata nyentu babe tu iya li anaknya. Tinggal semikir tu pajang ketemu bebelau. Hancara anak modalnya. Maka jikalan dalam realita udip, le anak urang gasian carang daripada anak urang kaya. Anak urang kaya tengu lom. Anak urang gasian yang carang. Bahkan karena dari SD kan kai mukai payek baik mau kulah. SMP lam martabat, derajat karena kerpu cengek. Nah, nekalan. Lawetnya karena bopuyo. Awaikan kai doh dagang. Maka jila carang anak urang gasian tu. Bahkan dia berpikir nyolon jai kulanyo. Ayah berkorban hana ke draw hana pepajuh tapi kelon gebi, maka tidak menyanyiakan waktu. Uro malam ini item murnau anu urang kaya apa nena? Alah tapi kita tat habis kulanyo kau gulung tentena kerja sih. Ayah kan dia ku bah pai kabar eh. Hana itu puas bam linggaya rupanya utang 17 miliar ku bah. Dak gepobloji rupanya hamse bayi utang baru nyanda kerja dia. Oh gawat lah kau. Makanya le yang berhasil anda urang gasian tengok. Coba lihat. Bahkan terbukti termasuk Presiden Jokowi nya kan anda urang kaya tengok. Nya anda jauh dah pegang Presiden Jokowi kan anda urang kaya tengok. Nah, termasuk PJ wali kota kita nya. Nya urang cik kan kan urang kaya tengok. Kudu dawan rezeki. Kan kau urang kaya. Maka le berhasil urang gasian tengok. Liana urang kaya tamong pun lekarla, tamong pun karla. Tamong bak sukma, sekolah lagak, sekolah hayu masa. Hana lewat kan? Telepon, hai nak kursi patah ke dengai. Ini tamong pun karla. Betul kepala yang patah hana cuma kata tua tameh sekan pasang balik ke. Yang kerana man tamong pun kasogok. Waktu itu biar pah tunggu. Tamong pun lah. Dari tamong ikula karela. Tamong kuliah relah alam. Tamong kerja berat lah. Tamong pada tempat kerja jir lah. Mamanya jir lah masyarakat. Ada pelai pegale runyam. Nyo sering terjadi tunggu. Itanyo tatamong pada tempat kerja tak sogok ile. Kabeh modal. Man waktu kalewat dekuhan mungkin. Puas pangkai le. Pandai mungkin. Puas pangkai le lah kan. Pandai tapi ke gak boleh pangkai kali habis. Yang ke bab puas pangkai hinar lah tunggu. Yang ini terbukti tunggu. Nyata tunggu lapangan. Nyata lapangan. Dan uronyo tunggu. Uronyo tunggu. Cina pegat perbandingan yang le mupom agama dengan yang hana le mupom agama sole. Di Aceh. Di Lut Mawai mana? Lut Mawai. Siapa lebih banyak yang lebih paham tentang agama dengan orang yang tidak paham agama? Soleh tu. Lo yang hana mufhum agama tu. Tapi pun apa kau teman pelajaran agama pada jam je orang mau kula. Dalam 3 minggu 2 jam tu tak kaibi pelajaran agama. Kecukurlah. Kita nyopi rata-rata tajuk anak buat sekolah-sekolah umum. Karena merasa itulah sekolah yang lebih memastikan masa depan. Pahal lebih rela. Ya berdega-dega. 2 jam saja pelajar agama apa dia pula. Nya ceritanya yang bak anak miat orangnya. Bak anak miat ceritanya. Sampai membak anak miat bayah bayah hai pijar tanya. Kapan
Pugukunyan perayaan Yesus, ya itu jan aja. Perayaan Natal pajan kita yang bandemit itu jan. Pajan perayaan Bunda Maria itu jan. Kita yang fiat Isra Mi'raj berasa pun tanggai, ham tinggal itan. Kita yang fiat. Bahkan jetanya molot berasa 12.000 awan tanggai beduk. Nam tinggal biurut. Itulah membuktikan kita lebih terikat dengan budaya orang lain daripada budaya kita. Ini terbukti itu. Yang cinta yang mbak Nemiat nan artis ya, apa itu rian? Apalagi yang main TikTok ya, apa itu rian? Arti-arti TikTok. Rok bak buci urung pungo itu ri. Urung pungo urung kasihan. Urung kasihan. Cut bula mama itu rian. Tak sebut tu. Fatimah saw anak Rasulullah yang kayak nana kayak juga. Hasan dan Hussein, mana duri ikut. Ini membuktikan kita semakin jauh dengan budaya kita sendiri. Nyo yang perlu tak ajarkan kepada anak dengu. Nyo yang perlu tak ajarkan. Karena musuh kita nyo Yahudi wan Nasara, mereka tidak ada tujuan membakar masjid. Mereka tidak ada tujuan membakar tempat pendidikan ilmu agama berupa pesantren, balai dan sebagainya. Tetapi mereka bertujuan kahana itu biat daripada Islam. Bagaimana umat Islam itu hidupnya jauh daripada budaya Islam. Yang tetap nunggu isi mikir pakai banjara. Maka ibu biat program-program kanu udahnya orang kalan puasa tetap puasa. Tapi buka bareng. Membuka bareng juga buat ya. Nyala kau ya. Nyapa tegah-tegah yang nana yang kakaraya. Ilon galak man taubut dua orang tu kadang lon demat. Ilon man taubut nya degah-degah yo. Yang pula-pula anak. Yang nana darah, tengku buka puasa bersama tengku dengan sahabat. Cowok yan. Pacaran Islami, kipan pacaran Islami le. Tapi itanyo asal kahai papi abi yang ka Islami dia ya. Pu papi abi dah mantam cewek. Putra kai kita yang degah-degah. Artinya tempat-tempat buka puasa bersama yang memberikan kesempatan kepada mereka, yang berarti membuka luang maksiat. Yang degah-degah. Kecuali rame-rame nan home, nyok dua-dua ya. Apa dia kebuat ya? Nyo yang nanan kon dongku nyan kon cewek isinya long dongku sosit tunangan lebih relah-relah. Tunangan lebih parah daripada cewek. Baik fikir dan tu pergi halah ke jina waju ke dia Melayu ya karena lebih relah tunangan bukan suami. Nyo berdegah-degah. Tunangan itu bukan suami. Nyo dah cara yuk. Yang tanggung gerau. Makanya baik pegah-pegah, baik cerita-cerita bah anak draw pernah mencewek orang jerla. Yang pernah terpegah bah anak draw pernah mencewek, ikut le anak mudon pernah mencewek orang jerla kah nabi mencewek yang karlah tu. Maka dia benda kengkun hainyak baik kamu mencewek, ilong kalau aku mencewek jamun nurullah ku. Yang menyalakan yang pernah nekun imat le anak. Ayah draw nama cewek beda, draw nurullah, long cewek harlah ku karlah. Maka baik pegah-pegah bah anak ngangkon. Karena nak kedahan ni gede. Pegang-pegang gengker lah. Kemudian fatangkilu ilal a'la wal anfusi. Maka berpindah engkau kepada kerjaan yang lebih tinggi dan lebih indah. Wabihi tahna'u, dan dengannya tentu engkau nyaman. Dia buat yang paling rendah. Kemudian nak kemampuan taik bercutu. Yang lagi tanya watata membuat yang lebih indah daripada buat dasar, katanya lebih nyaman, lebih tenang, lebih senang dan sebagainya. Lalu wafihi tabqa wa tahfadu bila inain, dan dalamnya engkau kekal dan engkau pelihara dengan tanpa binasa dunia dan akhirat. Awat kata wata baju tu nyan baik sampai relah agama api, baik sampai relah akhirat. Artinya tetap agama dan akhirat kita jaga, dunia juga kita kejar. Artinya hana hari dalam agama untuk tiup dunia yang baik lah lengan dunia tu ke akhirat.
Maka tidak haram dalam dunia ini orang mengumpulkan harta. Hana haram nunggu kaya raya, hana haram milioner katanya, hana haram kan hijau kaya biru dongkor kaya juga cik dan apa buah, hana haram lah agama. Tapi peruntukkan harta itu pada tempat yang disenangi Allah. Bahkan katanya umat Islam berkaya-kaya nunggu nyai lebih god mamia tekedi kasian katanya umat dumu melasai dah begai ngop. Melasahkan dia WC kam kle kan kasihan mendum. Maka dia berkaya-kaya orang Islam bicara-bicara doktor benar orang Islam, alian ahli pualam yang ahli perbintangan benar orang Islam, ahli falak, ahli bangunan bahaya orang Islam yang mekat bela orang Islam. Mami yang perti kapai mekat pasal lagi aja ke dengu. Dapat aja ke ada. Makanya beramai orang Islam berkaya-kaya orang Islam. Sehingga bangunan masjid bagah le daya yang bagah membantu berkaya-kaya. Tapi baik dia kelihat nyantakan. Kemudian summa tartaqi min dalika ila ma huwa aqrabun ainan minhu wa ahna'u. Kemudian engkau naik lagi daripada demikian usaha kepada ma yang bermula dianya itu menyenangkan, itu lebih menyenangkan daripadanya dan lebih kenyamanan. Lalu tak bacut-bacut yang perlu aku pegah supaya getanyo nyak nyaman dalam usaha, supaya getanyo nyak tenang dalam bekerja. Bacut-bacut aku baik langsung dari ada tronuyup nyarela. Dari yup aja bacut-bacut. Wate kata bacut. Kang kagada hata yupnya kamu rasa senang dong. Oh masya-Allah. Barosa cuma 200 juta sebagai modal lam kedai. Nyoranya kasih setengah M. Waktu tu masya Allah, yo ka 2 miliar. Jadi mutamah tenang aja, mutamah nyaman aja. Yang berakon cuma lagi tanya cleaning service. Nyo kai pangkat bacut tu, putra kai buh ke marwah, kayu magu-maguan. Kai pangkat bacut tu pasti. Dia magu-maguan rupanya kai pangkat bacut tu, kaji ke satpam rupanya. Rupanya kai pangkat bacut tu, kakak le satpam, kaji ke pegawai tetap, pegawai kontrak. Rupanya bacut tu, hingga je ke kepala. Cukup senang lagi. Tapi pun kepala je berdua. Lepas kemudian kai baku panjangnya cukur lah. Li baku panjangnya kai kirim rumah masa gede. Hitung li. Maka dari bawah ke atas itulah kerja-kerja yang memberikan kenyamanan dan ketenangan jiwa. Kak sabote yang dapat menyebabkan kerusakan hati selanjutnya wa yadfanuna mautahum wa la ya'tabiruna, mengkebumikan oleh mereka akan saudara-saudara mati mereka dan tidak pernah mengambil i'tibar mereka, artinya tidak pernah teringat mereka bagi kematian. Tatan nomor mati sering datang, bahkan katanya yang tampung di dalam kubur, akan tetapi tidak pernah menjadi i'tibar. Hantam tak jadikan sebagai pelajaran. Orangnya lengku huru agam, huru long pajai kuih gap. Nyana pernah dengar. Orangnya long priak gapan gap, gapan long pajai priak. Dia sering ulang-ulang. Karena pakat kafa bil mauti wa idan, memadalah mati itu sebagai pembelajaran kata Rasulullah. Menyemati hanya ke pelajaran, hanali pembelajaran tu. Menyemati hanya ke peringatan, hanali mau'idah tu. Mau'idah yang terbesar itulah mengingat kematian. Maka lupa terhadap kematian nyo bahaya. Legetannya pakan terlalu sibuk dalam mengejar dunia karena lupa mati. Bahkan yang lebih bahaya lah putra wahnan kata Rasulullah. Apa itu wahnan? Arti wahnan hubbud dunia wa karahatul maut, terlalu cinta kepada dunia dan ia datang kemati. Bahkan ia kemati, hai rumah baru pegal dalam wawa, maka dia datang kemati. Pangkat baru dengku gaji kada mencok mesti gapi, maka dia kemati. Nyo paling bahaya. Maka di antara yang melemahkan agama itulah hubbud dunia wa karahatul maut. Terlalu cinta kepada dunia dan sangat takut kepada kematian. Nyo cukup bahaya dengku. Yang urang yang awai pelung dari peperangan yang ke urangnya. Yang awat teja pun wate surah Allahu Akbar, Allahu Akbar, wate tok dia kada gele. Apa pura sakitnya kada jangan ju. Cukup bahaya benda-benda lagi penyakitnya. Apa dekat-dekat. Maka mudah-mudahan menjadi pembelajaran bagi kita sehingga mampu kita jalani seluruh hal-hal
yang dapat menjaga dan memelihara kita daripada perkara yang dapat merusak hati. Dan baik sampai lagi tanya roh tak buat perkara-perkara yang demikian. Yang pertama, sengaja berbuat dosa tetapi tidak mau bertaubat, itu akan menyebabkan rusaknya hati. Yang kedua, memiliki ilmu tapi tidak mau mengamalkan. Yang ketiga, mengkonsumsi rezeki daripada Allah tapi tidak pernah bersyukur. Kemudian selanjutnya, tidak pernah meridai dengan pembagian yang telah diberikan oleh Allah, baik itu kaitan harta ataupun kedudukan selama hidup di dunia. Yang kemudian terakhir, senantiasa mengkebumikan saudaranya yang telah meninggal tapi tidak pernah dia mengambil iktibar ataupun pembelajaran. Itu semua hal yang dapat menghancurkan ataupun yang dapat merusakkan hati. Mudah-mudahan baik roh katanya dalam kategori tersebut, mampu katanya lindungi hati katanya. Hendaknya hati kita senantiasa menjadi qalbun salim, hati yang sejahtera, hati yang baik, hati yang selamat, hati yang senantiasa mengingat Allah, hati yang senantiasa rindu kepada syurga dan rindu terhadap Allah, rindu terhadap Rasulullah. Kelaknya dengan hati yang salim ini, kita akan diberikan kesempatan oleh Allah untuk berjumpa dengannya Allah dan untuk berjumpa dengannya Rasulullah di dalam syurganya Allah, syurga Jannatul Naim. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin.